Ini adalah media tanam bekas ya teman-teman. Ini sisa dari hasil pemangkasan akar yang kita lakukan terhadap tabel lampot kita. Atau dengan kata lain, ini adalah limbah, media tanam limbah yang sudah hilang unsurnya teman-teman. Ini udah 1 tahun lebih ya, otomatis itu unsur mikronya sudah tidak ada, apalagi unsur makronya teman-teman. Ini tanahnya ya sudah pasti menjadi tidak subur lagi. Kalau kita paksa untuk kita tanami, ya ini tidak bisa kalau dibiarkan seperti ini saja teman-teman. Nah, kali ini saya mau berbagi pengalaman ya, bagaimana cara saya mengolah limbah media tanam ini yang sudah kita pakai selama 1 tahun ini menjadi subur kembali dengan beberapa penambahan unsur. Unsurnya tidak banyak teman-teman, kita cuma menambah 2 unsur, yaitu abu hasil pembakaran teman-teman. Nah, itu saya yakini itu adalah menambah untuk unsur karbonnya, juga untuk menetralkan tanah yang misal tanah ini asam, itu juga bisa menetralkan tanahnya. Atau jika di dalam tanah media tanam ini ada penyakitnya, ada virusnya, itu juga bisa menetralkan virusnya teman-teman. Dari abu hasil pembakaran sampah, atau hasil kalau kita punya tungku di rumah, hasil dari pembakaran kayu juga bisa dipakai untuk menambah unsur karbonnya. Nah, nanti akan saya tambahi sekam mentah juga teman-teman, tapi sekam mentah yang sudah lapuk, yang sudah saya simpan agak lama, itu yang akan saya pakai untuk menambah unsur di dalam media tanam yang bekas ini teman-teman, biar bisa bagus lagi. Sengaja memang tidak memakai kohe atau kompos ya, karena kita tidak punya, tapi nanti akan kita ganti dengan pupuk cespleng. Nah, ikuti terus ya teman-teman videonya, bagaimana cara saya mengolah media tanam yang limbah ini, yang bekas ini, menjadi baru dan kaya unsur lagi sehingga siap untuk kita tanami tanaman kembali. Simak terus ya videonya teman-teman. Langkah pertama setelah media tanam ini kita lalar ya, lalar itu diurai seperti ini teman-teman, diurai tipis-tipis seperti ini, lalu kita kasih air ya. Ini air tawar biasa, tujuannya supaya abu yang bakal kita kasihkan ke atasnya ini biar tidak kemana-mana teman-teman. Jadi biar bisa nempel ke dalam media tanamnya ini. Kita bantu dengan membuat media bekas ini menjadi basah, sedikit basah ya teman-teman ya. Jadi biar abunya tidak kemana-mana. Langsung kita kasih abu sisa pembakaran ya teman-teman. Saya perkirakan tadi ini media tanam bekas ini sebanyak 2 arko. Jadi abunya ini saya kasih 1 arko. Nah, caranya cukup seperti ini saja teman-teman. Langsung kita taruh di atas media tanam bekas ini. Lanjut kita aduk ya teman-teman. Ini kita aduk dengan merata dulu. Jadi cukup media tanam bekas dengan abunya ini kita campur duluan. Nanti sekamnya menyusul di belakang ya teman-teman. Setelah kita campur media tanam bekas dengan abu bakar, baru nanti kita masukkan sekam mentahnya. Setelah kita buat gunungan seperti ini, setelah yakin ini tercampur rata ya, media tanam bekas dengan abunya, kita masukkan sekam mentahnya teman-teman. Ini sekam mentahnya 1 arko ya teman-teman. Lanjut kita ratakan lagi, kita campur. Tujuannya dibuat 2 kali pengadukan seperti ini biar rata ya teman-teman. Karena kalau abu dengan sekam itu agak sulit bercampurnya.
Jadi triknya biar gampang tercampur ya, kita campur tanahnya dulu dengan abunya. Setelah tercampur baru kita masukkan sekam mentahnya ini. Jadi ini biar lebih gampang ngaduknya teman-teman, biar lebih merata. Setelah tercampur rata, kita masukkan ke dalam polybag yang mau kita tanami. Ini kuncinya di sini teman-teman. Ini langsung kita siram dengan air kolam ya. Kebetulan ada air kolam lele. Ini kita kasih air kolam lele. Kita diamkan dulu selama 1 malam. Nah, setelah 1 malam baru kita lakukan penanaman. Jadi triknya seperti itu. Setelah dikasih air ini nggak boleh langsung ditanami ya teman-teman ya. Besoknya ya, penanamannya 1 hari setelah penyiraman air kolam lele ini. Jadilah media tanam ini kembali banyak unsurnya ya teman-teman ya. Kita sudah memberikan unsur karbon, kita juga sudah memberikan sekam mentah juga, dan kita memberikan bahan organik ya dari kolam air lele. Jadi ini udah lumayan mumpuni. Nanti akan kita rangkap dengan pupuk cespleng saat waktu penanaman. Nah, langkah selanjutnya akan saya jelaskan di dalam video selanjutnya. Jadi simak terus ya videonya teman-teman.